Perkenalkan, saya Nabila Naura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik tugas akhir saya, yaitu model SEIR dalam mengambil kebijakan di masa pandemi COVID-19. Kasus pertama COVID-19 terjadi pada Desember 2019, teridentifikasi di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, China. Di Indonesia sendiri, pertama kali kasus COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai saat ini terhitung sudah 9 bulan sejak awal diumumkannya kasus pertama. Namun, berdasarkan grafik perkembangan kasus terkonfirmasi, peningkatan kasus harian masih sangat tinggi. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai langkah awal, dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 69 orang, dengan 4 kasus meninggal dan 5 kasus sembuh. Sehingga, pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden menyerukan untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Kemudian, pada tanggal 27 Maret, tercatat jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 1.406 orang, sehingga untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berlaku sejak 1 April. Hingga akhir April, ada 16 kota dan kabupaten yang telah melaksanakan PSBB. Selanjutnya, memasuki bulan Mei, di mana tanggal 24 dan 25 adalah Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk mudik pada momen ini. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut karena kasus positif COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Sehingga, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang memperbesar risiko penularan, Presiden menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik. Sedangkan untuk aparatur sipil negara, Presiden memberlakukan larangan untuk mudik. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, peningkatan ekonomi Indonesia adalah 0% di tahun 2020. Demi mencegah situasi ekonomi yang semakin tidak kondusif, Presiden meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatanan normal baru. Demi memperkuat pedoman bagi masyarakat dalam era ini, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Selain itu, untuk mengatur mobilisasi warga dengan protokol yang aman, beberapa dirjen di bawah Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran untuk mengatur transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Di tugas akhir ini, dengan menggunakan model SEIR, saya akan menyajikan interaksi antar populasi dengan asumsi tertentu. Dengan tindakan preventif diperhatikan di setiap subpopulasi dan akan dilakukan analisis dan simulasi mengenai beberapa kebijakan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya.